Melanjutkan cerita Sulastri, episode 2 yang berjudul Si Pahlawan Sawit. Memperlihatkan Sulastri dan yang lainnya yang sudah berjalan 10 km jauhnya dan memutuskan untuk mampir ke sebuah desa untuk beristirahat. Tentunya Zainal berkata kalau dirinya mau ke counter dulu sebelum ke penginapan dikarenakan kuota internetnya habis. Mendengar itu, Sulastri bilang ke Zainal kalau sudah isi data, hotspotnya jangan lupa selalu senantiasa dihidupkan. Tak terasa, akhirnya mereka sampai di tengah desa dan disambut oleh sebuah patung yang gagah dan megah. Melihat patung itu, Zainal terpukau dan terkesan. Sulastri teringat sebuah cerita bahwasanya dulu ada orang di sebuah desa yang merupakan seorang raja yang berprofesi sebagai tukang kebun, di mana ia menanam sawit di kebunnya. Bahkan saking terobsesinya, beliau sampai-sampai membabat habis hutan di sekitar desa itu untuk dijadikan lahan sawit. Akan tetapi, terlepas dari apa yang dia lakukan, ia berhasil menghidupi warga desanya dengan penjualan sawitnya dan warganya hidup makmur dan sejahtera. Singkat cerita, setelah melihat patung, mereka akhirnya memutuskan buat membeli persediaan buat di perjalanan. Tiba-tiba saat perjalanan menuju kontrakan, mereka dicegat oleh pelayan kerajaan, sebut saja pelayan itu dengan Pak Eko. Pak Eko diberi amanah buat mengajak Sulastri dan yang lainnya makan malam di istana. Plus Sulastri pun berkata boleh saja kalau hidangannya ada soto ayam. Pak Eko pun menjawab jangankan soto ayam, soto naga pun ada juga. Singkatnya malam pun tiba. Sulastri yang sedang makan malam di istana dengan sang pangeran William. Mereka berbincang panjang lebar sambil menikmati hidangan makan malam itu. Akan tetapi tak lama dari itu akhirnya mereka pun keluar dari istana dengan kekecewaan Sulastri karena ia merasa dibohongi akan adanya soto ayam di acara itu. Karena kesal dibohongi di kerajaan ini, Sulastri memilih buat melanjutkan perjalanan lagi ke barat dan tidak sudi bakal menginjak kawasan kerajaan penipu itu. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan wanita berjubah hitam. Terungkap sosok itu bernama Sofia, sang iblis pemimpin sekte sesat. Ternyata dia kenal Sulastri dan langsung mengeluarkan pedang dan menantang duel. Mereka bertiga diserang, Mawar dan Zainal menjadi sasaran. Akan tetapi iblis itu tidak apa-apanya di hadapan Sulastri karena dia merupakan sepuh yang paling sepuh. Jadi iblis itu pun lenyap hanya dengan disenterin dengan tongkat Sulastri, seketika ia lenyap untuk selamanya.